Mata kami tertuju kepadamu Bapa. Hanya Engkau dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mau naikkan syukur terbaik kami. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Sekali lagi katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Di kami Tuhan, segenap hidupku kami serahkan, ku serahkan padamu. Bimbing kami tuntun, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kami mau Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kami mau Tuhan turut pimpinanmu. Kami mau masuk dalam rencanamu. Kami mau sesuai rancanganmu, seperti yang kau ingini. Ini kami Tuhan, segenap hati, segenap jiwa kami mau serahkan di hadirat-Mu. Sebab kami tahu hidup kami tak ada artinya, hidup kami tidak ada arti tanpa Engkau hadir, tanpa kehadiran-Mu, Yesus. Oh, kami mau hidup kami berarti, kami mau hidup kami berarti untuk kemuliaan-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau renungkan Tuhan saat ini segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di titik di mana kami ada saat ini, kami tahu semuanya tidak lepas dari karena kasih-Mu, dari karunia-Mu, anugerah-Mu, penyertaan dan pimpinanmu dalam hidup kami. Kami tahu Kau belum selesai dalam kehidupan kami. Kau mau pakai kami lebih lagi. Kau mau ajar kami lebih dalam mengenal Engkau, menjadi seperti-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, saat ini kami mau nyanyikan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti di kami kehendak-Mu ya Bapa. Pimpin kami Tuhan, ku mau selalu Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ini janji kami itu selalu senangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ajar kami, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Mari di hari yang baru ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita beraktivitas, biar kebenaran firman Tuhan menyertai hidup kita. Saya ajak kita untuk buka dalam Ester, pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Ester pasal 4 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Hari ini renungan kita akan saya beri judul For a such time like this. Ini berbicara mengenai sebuah momentum yang kelihatannya mustahil. Dan ketika dibayangkan untuk dilakukan, itu lebih baik gak membayangkan. Wong yang saya jalani ini aja sudah berat, kok disuruh membayangkan yang lain-lain, kurang lebih kayak begitu ya. Tapi di sini kita belajar bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Ada Tuhan yang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Ada Tuhan yang tidak terbatas. Nah, dalam kisah ini kita tahu bahwa Mordekai memberitahu rencana jahat yang akan terjadi pada bangsa Israel. Dan Mordekai berkata pada Ester, kamu tuh lo bisa untuk jadi salurannya Tuhan itu bisa. Kamu mau berdiam bisa juga. Tapi for a such time like this, waktu yang seperti ini, saat yang seperti ini, engkau akan menjadi ratu. Saya yakin itu mimpi yang gak mungkin sempat Ester bayangkan. Jadi ratu. Ngapain? Memangnya gampang jadi ratu? Ester mulai membayangkan. Tapi di sini kita lihat. Ketika ada sebuah rencana Tuhan. Dan kita mau tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Maka rencananya itu akan terlaksana. Rencananya itu pasti terjadi. Nah, saya ingin membawa saudara ke sebuah sisi yang lain dari ayat ini. Bayangkan, seorang wanita muda, saudara, seperti Ester, mendengar kabar yang sangat berat, bahwa bangsanya akan habis kalau dia gak turun tangan. Harusnya Ester bilang, lu siapa saya? Saya wanita lemah gak berdaya. Untuk apa saya turun tangan? Untuk apa saya ikut campur? Gak perlu, ini berat, gak usah lah. Ini kayak saya itu pengen membangun image saya, atau saya ingin membangun damai sejahtera saya, harus roboh lagi. Harus menghadapi hal yang mustahil lagi. Saya mau membangun impian saya, tapi harus menghadapi kemustahilan lagi. Memang menjadi ratu itu sebuah hal yang luar biasa.
Tapi bagi Esther, jangankan jadi ratu, masuk istana aja loh. Dengan latar belakang dia sebagai seorang wanita Yahudi. Dan seterusnya. Gak gampang. Dia bisa mikir, gak gampang. Tapi untuk momen yang seperti ini, untuk waktu-waktu yang seperti ini, kelihatannya memang ada waktunya. Seperti kalau mau dibangun itu harus dirobohkan dulu, lalu membangun fondasi yang lebih baik. Seperti kata Pengkhotbah 3, ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-7 berkata, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. There's a time for everything. Ada momen untuk segala sesuatunya. A time to tear, a time to mend. Lah, mungkin saat itu bagi Esther, wah ini tercapek-capek ini. Masa harus mulai dari awal lagi? Masa hidupku seperti ini? Masa Tuhan gak berperkara? Ngapain saya harus maju lagi, sudah capek. Untuk apa saya tetap setia, untuk apa tetap berdoa? Capeklah saya. Kita coba lihat Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Dikatakan apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Esther, manusia biasa, sederhana. Tapi untuk momentum yang seperti itu, ada sebuah kesempatan bagi Esther untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dan memang masuk dalam rencana Tuhannya seolah-olah seperti harus melewati gerbang kemustahilan. Bayangkan, taruhannya nyawa. Kalau Esther gak maju, mati genosida. Kalau maju, ketahuan orang Yahudi bisa dibunuh juga. Lalu yang mana? Yang mana yang harus dilakukan? Tapi di sini kita lihat firman Tuhan itu ya dan amin. Memang mungkin saudara dan saya mungkin sedang menghadapi suatu reka-rekaan yang jahat dari si jahat. Atau dari manusia lain yang dipakai iblis. Tapi kita semua tahu Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu setia. Tidak usah takut. Apa sih makna Kejadian 50 ayat 20? Walaupun manusia berusaha melakukan yang jahat kepada kita, dan walaupun mereka akhirnya berhasil mencapai tujuan jahatnya, gak usah takut. Tuhan masih bisa untuk menggunakan usaha-usaha jahat orang jahat itu tadi untuk mencapai sebuah greater good, sebuah hasil yang baik, yang lebih besar, yang lebih agung. Gak usah takut. Oleh karena itu, for such a time like this, untuk situasi yang seperti ini, kalau saudara sedang terjepit, mungkin saudara seperti Esther, what to do? Kalau aku melakukan ini mustahil. Minta tuntunan Roh Kudus, minta disertai Roh Kudus. Dia akan sertai kita terus. Karena untuk momen yang seperti ini, kita akan lihat tangan Tuhan. Ada amin? Kita akan lihat pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saya percaya itu pasti terjadi. Oleh karena itu saudara, kalau kita hidup
ada tantangan, berarti pasti ada rencana dahsyat yang terjadi, yang akan terjadi ketika kita mampu untuk terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti Esther, wanita biasa, dipilih Tuhan jadi ratu, bukan cuma jadi ratu, tapi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa, bangsanya sendiri. Selamat mengambil keputusan yang baik dalam situasi yang sulit. Ketahuilah, memang ada waktu untuk kita sepertinya harus mulai dari awal lagi, dengan tekun mulai lagi, tapi itu semua gak akan sia-sia. Memang kayaknya sebuah hambatan terjadi, tantangan terjadi, tapi itu gak akan sia-sia. Tuhan tahu kenapa kok kita harus melalui ini. Tuhan sertai kita juga. Oleh karena itu, tetap bersyukur for such a time like this. Dalam situasi, momentum yang seperti ini, Tuhan ada bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau baik, dan sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.